Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrianti dengan NIM 36 dari jurusan MPIA. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pendidikan sekaligus memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran ide, pesan dan kontak, serta interaksi sosial, termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia tersebut bisa mengenal satu sama lain, menjalin hubungan, membina kerjasama, saling mempengaruhi, bertukar ide dan pendapat, serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Bisa kita katakan bahwa komunikasi tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan manusia yang tidak bisa berkomunikasi tentu akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan bertahan. Menurut pendapat Ruben yang merupakan tokoh dari komunikasi, di dalam konteks keilmuan, komunikasi tersebut adalah suatu ilmu perilaku atau sosial dan pengetahuan budaya terapan, yang mana disiplin ilmu tersebut berbagi dengan psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik dalam mengejar pengetahuan tentang individu manusia dan kegiatan sosial. Ilmu komunikasi yang telah menjadi sebuah ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan komunikasi tersebut sudah menjadi ilmu yang sangat diminati oleh banyak orang. Sebagai contohnya saja yaitu seperti program studi atau jurusan ilmu komunikasi, yang mana hal tersebut menjadi salah satu peminat yang sangat banyak dimiliki oleh para tamatan SMA ketika memilih perguruan tinggi. Lalu yang kedua yaitu pentingnya komunikasi. Dapat kita sadari ataupun tidak kita sadari bahwa komunikasi adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia dan merupakan bagian kekal dari kehidupan sepanjang manusia tersebut ingin tetap bertahan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Menurut pakar ilmu bernama Laswell, hal tersebut ada 3 yang menyebabkan manusia tersebut perlu berkomunikasi di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi, manusia bisa mempelajari, memelihara, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, serta menghindari hal-hal yang mengancam kehidupannya. Yang kedua yaitu upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dapat juga kita ketahui bahwa keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi ini sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam bertahan serta beradaptasi. Baik tersebut beradaptasi dengan aspek fisik seperti cuaca, iklim, gejala, bencana geologi, maupun beradaptasi dan bertahan dengan kompetensi secara sesama manusia. Yang ketiga yaitu upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi, yang mana keberlanjutan suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya itu harus dilakukan dengan pertukaran dan pewarisan pengetahuan, budaya, nilai, dan norma. Lalu ke yang terakhir yaitu kita membahas mengenai konseptualisasi komunikasi. Nah, yang pertama yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang mana konsep komunikasi sebagai tindakan satu arah dapat dipahami sebagai suatu proses linear yang dimulai dengan sumber informasi atau pengiriman informasi dan berakhir pada penerima informasi, sasaran, dan tujuannya. Konsep ini dimaklumi sebagai sebuah proses penyampaian informasi tersebut dari satu arah, dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau sekelompok orang, baik itu secara tatap muka ataupun melalui media seperti selebaran, surat kabar, radio, dan televisi. Nah, yang kedua yaitu komunikasi tersebut sebagai interaksi, yang mana di dalam konsep ini komunikasi ini dijelaskan sebagai suatu bentuk interaksi yang berarti saling mempengaruhi, yang mana pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian, yang mana seorang menyampaikan pesan baik itu secara verbal maupun secara non verbal
Kemudian seorang penerima bereaksi dengan memberikan jawaban verbal atau menganggukkan kepalanya. Nah, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon dari orang yang kedua atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu juga seterusnya. Nah, antara si pengirim dan si penerima tersebut pesan saling memainkan peran yang setara, yang mana ada kalanya mereka bertukar posisi dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi sebagai transaksi, yang mana untuk menguatkan pemahaman tentang konsep komunikasi sebagai transaksi, berikut beberapa pendapat pakar komunikasi yang saya utarakan yang mungkin bisa lebih memperkuat pemahaman mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu dari John, yang mana komunikasi menurutnya adalah sebuah usaha untuk memperoleh makna. Sedangkan kalau menurut Donald, itu komunikasi tersebut adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih. Kalau menurut Diana, komunikasi tersebut adalah proses yang terus berlangsung dan dinamis, menerima dan mengirim pesan dengan tujuan berbagai makna. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Berdasarkan penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih, dan kemudian komunikasi tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.